Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rekan sekalian, jemaah salat maghrib dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini. Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju masjid yang kita rindukan ini. Semoga amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Salam dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul SAW yang semua kita insyaallah bermunajat memohon kepada Allah agar kita menjadi salah satu orang yang layak menerima syafaat dari baginda Rasul SAW. Mengawali kajian malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang kriteria istri yang tidak dapat ditalak. Jadi ada istri yang bisa ditalak, ada istri yang tidak bisa ditalak. Nah, di antara wanita atau istri yang jika talak dijatuhkan kepadanya dan talak tersebut tidak berlaku, talak tersebut tidak berlaku. Beberapa wanita atau istri yang tidak bisa ditalak antaranya adalah wanita yang menjalani masa iddah setelah pernikahan dibatalkan atau fasakh, nikahnya rusak, akadnya rusak karena tidak setara atau tidak sekufu. Jadi pengertiannya begini, ada perempuan yang mengaku saya ini dari keturunan ini, adalah saya keturunan darah biru, ternyata darahnya merah. Ya. Setelah pernikahan itu terjadi, karena dari awal perempuan itu mengaku ini dan itu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan. Karena tidak sesuai, maka akadnya rusak. Maka lebih baik kita mengatakan yang sebenarnya walaupun pahit, begitu kata pepatah, qulil haqqo walau kana murran. Katakan aja yang benar walaupun pahit. Nah, kemudian tidak ada talak di masa iddah. Misalnya ada istri yang ditalak oleh suaminya, masa iddah kan menunggunya 4 bulan. Lalu tiba-tiba suaminya bilang begini sama istri yang masa iddah, saya talak kamu lagi, nggak berlaku talak. Ya, talaknya nggak berlaku. Walaupun laki-lakinya bilang saya talak gitu, nggak berlaku talaknya. Kenapa? Masa iddah. Nah, kemudian
Tidak berlaku juga talak terhadap wanita yang dimana mahar yang diterimanya kurang dari mahar misl. Mahar misl itu mahar yang wajar. Maharnya sekian dibayar kurang, maka tidak berlaku talak dijatuhkan kepada perempuan itu. Walau si laki-laki suaminya nggak suka sama istrinya itu, selama dia belum menunaikan maharnya dengan sempurna, maka dia tidak bisa mentalak istrinya. Atau talak juga tidak berlaku dengan adanya pilihan wanita lain setelah balik. Jadi nanti saya jelaskan kenapa kok ada bahasa setelah balik. Berarti ada sebelum balik. Dan atau akan terbukti rusak karena salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi, maka di saat itu talak tidak berlaku. Nah, ternyata catatan penting Bapak Ibu, ini sekalian saya meluruskan dari jawaban saya yang mungkin pekan lalu kurang jelas. Nah, di sini saya sampaikan Bapak Ibu catatan penting tentang umur pernikahan. Ternyata dalam Islam itu tidak ada ketetapan umur yang menjadikan itu syarat sah pernikahan, tidak ada. Dan itulah yang dikatakan oleh jumhur atau mayoritas ulama, di mana mereka memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai. Oleh karenanya mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur, sebagaimana Syekh Wahbat Az-Zuhaili mengatakan bahwa mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan akil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Artinya kalau ada orang gangguan jiwa, dinikahkan dia, perempuan dinikahkan. Saya nikahkan anak saya dengan kamu, saya terima, kata laki-laki itu sah walaupun perempuannya gila. Coba ya, kalau ada yang mau, ya kalau ada yang mau. Kondisi anak di bawah umur menurut jumhur ulama, termasuk ulama 4 mazhab, bahkan Ibnu Mundir mengklaim ijma' atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu. Misalnya saya punya teman akrab, kami terus sering berinteraksi. Saya punya anak laki-laki, dia punya anak perempuan. Baru saya bilang sama teman saya, Ustaz, kayaknya anak kita ini cocok dinikahkan. Tapi umurnya masih 7 tahun atau apa, kita nikahkan aja. Biar mereka main-main bareng. Ya, lalu kita nikahkan mereka di situ, Pak. Sah. Gitu ya. Walaupun mereka nanti, saya nggak mau pulang ke sana, saya mau sama ayah. Saya mau sama ayah, nggak apa-apa boleh. Ya, penting mereka sudah terjaga dari segala fitnah, apalagi anak-anak yang sudah mumayyiz, ya sudah bisa membedakan dia aurat, maka mereka sah dalam jumhur ulama untuk dinikahkan. Nah, itulah tadi mengapa ada bahasa walau setelah balik. Mana tahu ketika mereka dinikahkan ternyata lihat anak-anak perempuan yang lain lebih cantik, bilang sama ayahnya, Bi, kayaknya saya gak cocok deh sama dia. Ya. Kita bilang nggak boleh. Kenapa? Karena kalian sudah dinikahkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Juga tidak berlaku talak kepada wanita yang telah diceraikan sebelum melakukan hubungan badan dan berduaan dalam keadaan normal karena hubungan suami istri yang terjadi antara keduanya telah berakhir. Artinya, sebagaimana kita ketahui kalau ada laki-laki perempuan yang menikah lalu terjadi salah satu di antara dua hal, dia ditalak oleh suaminya sebelum dukhul, sebelum berhubungan badan, atau qadarullah sesaat setelah akad nikah terjadi dan sah, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan suaminya. Maka di saat itu perempuan ini dia talak dengan dengan hukum langsung talak bain kubro. Ya, talak bain kubro namanya. Artinya perempuan ini ketika sudah dinikahkan tidak ada masa talak. Kalau ada yang ngantri di belakang boleh langsung maju tanpa perempuan ini menunggu masa iddah. Kenapa? Karena belum terjadi hubungan badan di sana. Nah, si laki-laki bilang sama istrinya, saya talak kamu sebelum berhubungan badan, langsung talaknya talak bain kubro. Baru dia talak lagi, saya talak lagi kamu, nggak boleh. Ya, artinya tidak berlaku, kalau tidak berlaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian saya ulangi sedikit. Sejak diceraikan, status sang istri berubah menjadi wanita asing bagi seorang kepada laki-laki tersebut, sehingga percuma saja menyatakan talak kepadanya karena dia bukan lagi istrinya ataupun sedang menjalankan masa iddah yang dapat dirujuknya. Jika yang dikatakan lelaki tersebut terhadap istri yang belum digaulinya, baik dalam arti sesungguhnya maupun secara hukum, dia mengatakan engkau telah kuceraikan, engkau telah kuceraikan, maka walaupun dia bilang 3 kali, jumhur ulama mengatakan yang berlaku hanya kalimat pertama, yang kedua dan ketiga tidak berlaku. Maka sesaat dia katakan aku ceraikan kamu, langsung dia jatuh talak tanpa harus menanyakan serius enggak. Ya, selama kalimatnya shalih jelas. Nanti kita akan bahas 2 macam kalimat talak. Saya ulangi, maka hanya kalimat talak pertama yang memisahkan keduanya secara permanen. Karena kala itu hubungan suami istri masih terjadi, tetapi kalimat talak kedua dan ketiga tidak diperhitungkan karena saat dikeluarkan pihak wanita sudah bukan lagi istrinya ataupun menjalani masa iddah yang dapat dirujuknya. Yang ke-6, talak tidak berlaku kepada wanita yang bukan istrinya. Ya Pak ya, misalnya istri orang lain nih Pak, ketemu di kantor Pak, ya pacaran nih, baru dia bilang saya talak kamu, mau saya talak, mau yang tinggal itu selain itu, nggak berlaku. Atau seperti perilaku anak-anak muda kita sekarang Pak, yang suka pacaran, keluar kemana-mana, ya 5 tahun. Biasanya kan anak-anak muda, apalagi umur kuliah ke bawah itu kan banyak baperan. Tak sanggup saya Ustaz meninggalkan pacar saya itu. Ya elah. Ya kan begitu kan?
Kalau itu istri ente bilang gitu, kotor, ya kan? Kalau itu pacar, saya sering bilang selama statusnya pacar berarti masih milik bersama. Ya, maka jangan baper-baperan. Ya, apakah ente yang masih berjaga akan menikahinya atau yang sudah menikah menikahinya nanti? Bapak Ibu yang diterima kasih Allah, maka talak tidak berlaku kepada wanita asing yang sama sekali tidak terjalin hubungan suami istri dengan lelaki yang mengeluarkan talak. Apabila seorang lelaki berkata kepada wanita yang tidak dinikahinya, engkau cerai, maka pernyataannya hanyalah senda gurau atau permainan kata-kata yang tidak berdampak apapun. Sebenarnya itu tujuannya untuk ditujukan untuk mereka yang melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Kemudian talak juga tidak berlaku pada wanita yang telah dicerai suaminya dan masa iddahnya telah berakhir. Misalnya talak satu, masih ada 2 talak lagi. At-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Dia talak istrinya talak pertama, ada masa iddah 4 bulan. Dia tak rujuk sama istrinya. Setelah 4 bulan masa iddah, perempuan ini merdeka, hilang status istri si laki-laki tersebut, dan siapapun laki-laki yang mau menikahi dia boleh, walaupun tidak talak bain kubro namanya. Tetapi kalau suaminya mau merujuk kepada dia setelah 4 bulan itu, boleh rujuk biasa, tetapi tetap dengan upacara pernikahan yang normal. Kenapa? Karena dia sudah melepas status istrinya sampai merdeka. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum yang sama berlaku bagi wanita yang telah dicerai dan masa iddahnya berakhir. Karena dengan berakhirnya masa iddah, dia berubah menjadi wanita asing bagi suaminya. Demikian pula wanita yang menjalani masa iddah karena dicerai dengan talak 3. Karena sejak dicerai dia telah sepenuhnya pisah secara permanen atau ba'inun kubra, ya, ba'inunah kubra, sehingga tidak ada artinya menyatakan talak dalam kondisi tersebut. Ya, ini sebenarnya kita sampaikan Bapak Ibu untuk sebagai pelajaran. Bisa jadi ada di antara kita belum memahami proses ini, sehingga jangan sampai nanti menyesal. Dan saya selalu diajar sama guru-guru saya bahwasanya bahasa talak itu sangat sakral, persis seperti pernikahan. Jangan sampai nanti setelah melakukan itu menyesal. Kalau menyesalnya dia masih membuat dia dekat sama Allah SWT, masih enak. Tetapi ketika dia ucapkan talak, hubungan sama istrinya buruk, hubungan sama Allah buruk, ini dia bisa bunuh diri. Gak kuat dia. Apalagi talaknya hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana talak berlaku? Ya, bagaimana talak itu ketika diucapkan lalu ketika jatuh lalu berlaku, apa aja bentuknya? Di sini disampaikan bahwa talak berlaku dengan segala sesuatu yang menunjukkannya berakhir atau berakhirnya hubungan suami istri, baik berupa ucapan, tulisan kepada istri, atau isyarat suami yang bisu.
maupun via utusan yang diutus oleh suaminya. Nah, sebagai penjelasannya, yang pertama adalah talak dengan ucapan. Selanjutnya kita lihat selanjutnya. Talak dengan ucapan ini ada dua macam. Yang pertama disebut dengan at-talaq sharih, talak dengan kata yang tersurat, jelas, tidak neko-neko. Yang kedua dengan kinayah, dengan tersirat, ya agak-agak bahasanya agak kemana-mana gitu, tapi ada maksud tertentu. Kata sharih adalah kata yang ketika dinyatakan artinya langsung dapat dipahami. Misalnya seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti taliqah wa mutallaqah, anti taliq wa mutallaqah, engkau telah cerai dan engkau telah diceraikan. Begitu juga semua kata yang merupakan derivasi kata at-talaq yang berkaitan dengan at-talaq ini. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 kata derivasi yang semakna dengan talak, yang ketika diucapkan langsung dimaknai cerai. Di antaranya adalah at-talaq itu sendiri, artinya talak. Yang kedua al-firaq, cerai. Yang ketiga as-sarah, lepas. Nah, ketiga kata ini ternyata Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya fa'amsiku bima'ruf aw tasrihun biihsan. Kalau kamu ceraikan istrimu dan kamu rujuk kepadanya, maka pertahankan dengan cara yang baik, atau tasrih, yaitu as-sarah, tasrih biihsan, engkau lepaskan dengan cara yang baik pula. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran Karim. Beberapa ulama mazhab Zahiri menyatakan talak hanya berlaku bila menggunakan salah satu dari 3 kata tersebut, karena teks syariat hanya menyebut ketiganya. Artinya nggak boleh bahasa lain, ya, nggak boleh harus dengan salah satu dari bahasa tersebut, kata mazhab Zahiri. Karenanya harus terbatas pada kata yang ditetapkan teks syariat saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena tolak ini adalah masalah ibadah, ya begitu ya. Walaupun cerai ini dalam kategori ibadah, dan salah satu syaratnya adalah kata. Karenanya harus terbatas pada kata yang ditetapkan teks syariat. Kemudian bentuk yang kedua adalah kata kinayah atau yang tersirat. Adalah kata yang mengandung arti talak dan lainnya. Misalnya ada laki-laki yang bilang sama istrinya, anti ba'in, kata begitu, kamu pisah jauh dariku. Istrinya bingung, pisah apa bang? Pisah ranjang, pisah piring, ya, bingung istrinya. Kata ba'in ini dapat mengandung arti pisah jauh dari pernikahan atau pisah jauh dari kejahatan. Contoh lainnya, ada laki-laki yang mengatakan, amruki biaidiki, urusanmu terserah kepadamu. Hati-hati ya ngomong ini Bapak Ibu, karena biasanya kalimat ini artinya 2. Ya, misalnya kan kalau jalan-jalan itu sama istri ke pasar atau ke plaza, kan biasa istri bilang, ini gimana bang, ini gimana bang, bagus bang, bagus. Ya ini gimana, bagus. Mana yang mau dibeli, mana aja bagus nih. Ya, kita bilang yang ini bagus, yang ini bagus, udahlah yang ini aja, yang lain diambilnya. Baru kita bilang, amruki biadiki, terserahmu saja. Bisa diartikan begitu, bisa diartikan juga, silakan urus hidupmu sendiri. Kalau itu artinya
maka perempuan itu sudah ditalak. Pernyataan ini dapat berarti memberi wewenang sepenuhnya kepada wanita untuk menentukan hubungan pernikahan atau memberinya kebebasan mengatur urusan rumah tangga. Misal lainnya, ada laki-laki yang mengatakan anti alayya haram. Ada laki-laki yang bilang langsung begitu. Kamu mulai hari ini kamu bagiku haram. Kata si laki-laki. Kalimat ini dapat berarti haram berhubungan badan atau haram menyakitinya. Haram menyakitinya. Dengan menyatakan kata sharih yang jelas, talak berlaku tanpa harus disertai niat yang menjelaskan tujuannya. Karena konotasi dan artinya cukup jelas. Syarat berlakunya talak dengan kata yang jelas adalah jika dikaitkan langsung dengan istri. Misalnya laki-laki mengatakan zaujati taliq, istriku cerai atau ku ceraikan istri. Tapi yang ini yang tadi terakhir nggak berlaku sama saya karena saya sedang mengajar kajian sekarang. Ya, aku itu nggak berlaku ini ya. Nanti dijelaskan juga di sini, Pak. Atau anti taliq, engkau cerai. Sedangkan ya, kalau tadi kan yang kita bahas yang sore, artinya kalau udah begitu langsung jatuh konsekuensinya. Sedangkan kata kinaya tidak mengakibatkan berlakunya talak secara langsung kecuali jika disertai niat. Artinya jika orang yang menggunakan kata talak sharih berdalih, aku tidak hendak atau bermaksud menceraikan, melainkan menghendaki pengertian lain, dalilnya ini tidak dapat dibenarkan dalam pengadilan. Tapi kalau dia katakan saya muak melihat, ya kan? Nah, lalu kata muak ini disertai dengan pisah ranjang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, barulah sang istri menyampaikan isi hati kepada suaminya. Bang, yang kemarin abang ngomong itu maksudnya apa? Ditambah kita pisah ranjang untuk 3 bulan. Apa maksudnya? Nah, kalau si laki-laki bisa menjelaskan, maka diangkat ke ranah pengadilan. Tetapi kalau si laki-laki menjelaskan di saat itu juga, mohon maaf ya dek, abang kemarin itu cuma main-main aja. Ternyata saya juga tak kuat ternyata, kan begitu. Maka gak ada masalah. Tetapi kalau diulanginya lagi, maka dia kena hukum sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Mujadalah. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak, dan yang ketiga memberi makan orang miskin 60 orang. Kalau dia ulangi, karena bahasa itu dulu turun di zaman baginda Rasulullah SAW. Ada sahabat yang mencoba mengambil kinayah tersebut, dan itu menjadi aspek turunnya hukum tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sementara jika ada orang yang menggunakan kata kinayah berdalih, aku tidak berniat menceraikan, melainkan menghendaki pengertian lain, dalihnya ini dapat dibenarkan dalam pengadilan dan talaknya tidak jatuh. Karena kata kinayah yang diucapkannya dapat mengandung arti talak dan juga arti yang lainnya. Tetapi kalau dia niatkan, kalau bahasa kinayah sudah dia niatkan, maka itu kan terjadi. Artinya bahasa niat itu ada perbuatan yang membersamainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT masih membicarakan talak dengan ucapan ini.
Faktor yang menentukan arti pernyataan adalah niat dan kehendak. Artinya niatnya sudah disampaikan membahasa, lalu dia lanjutkan dengan memisah ranjang dari istrinya. Ini sudah kehendak namanya, sudah tanda-tandanya. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Bintil Ja'un dipertemukan dengan Rasulullah SAW sebagai istrinya dan beliau mendekatinya, tiba-tiba binti Al-Ja'un berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah tersentak seraya bersabda, engkau telah berlindung dari perkara yang sangat besar, kembalilah kepada keluargamu, kata Rasulullah. Ya. Kembali kepada keluargamu. Nah, bahasa kembali kepada keluargamu ini juga menentukan ada kinayah di sana. Apakah Rasulullah SAW mengembalikannya dan ditalak oleh Rasulullah SAW, atau mengembalikan sekedar memberi pelajaran? Ya, saya ingat dulu orang tua saya cerita ada saudara kami, beliau ahli ibadah, sholat kerja di Kemenang. Qadarullah, beliau tua kami ini pulang ke rumah nggak dapat istrinya. Mana istriku ini? Tiba-tiba datang. Besoknya sama udah dikali. Baru karena ya suaminya juga ini bukan orang yang kasar langsung duduk poin, dia ajak pulang ke rumah. Ayo besok kita pulang ke rumah. Sampai di rumah ketemu sama orang tuanya, bilang gini, Pak, Bu, ini saya titip istri saya di sini untuk belajar akhlak dari ibunya. Nanti saya jemput lagi 40 hari. Dihukum di situ 40 hari. Tapi nggak ditalak, karena kalau talak bahasanya signifikan. Saya titip dulu ya Bu di sini 40 hari belajar akhlak sama ibunya. Nanti saya jemput lagi. Nah, setelah itu barulah berubah total istrinya. Ya, karena memang tidak layak dia keluar tanpa ada izin suaminya. Dalam kitab Sahihain dan lainnya meriwayatkan kisah Ka'ab bin Malik yang tidak mengikuti perang Tabuk. Mereka dihukum 40 hari tidak boleh didekati oleh kaum muslimin dan tidak boleh bicara dengan kaum muslimin. Dalam penggalan kisahnya dinyatakan bahwa seseorang berkata kepada Ka'ab, sesungguhnya Rasulullah menyuruhmu agar menjauhi istri. Ka'ab bertanya, apakah aku menceraikannya atau apa? Orang tersebut berkata, menjauhinya saja sehingga dia tidak berada dekatmu. Maka Ka'ab berkata kepada istrinya, kembalilah kepada keluargamu, tapi bukan diceraikan. Jadi ada dua makna bahasa dikembalikan kepada keluarganya ini. Ada dua bahasa, ada dua makna. Apakah ditalak atau memang ada sesuatu yang membuat dia harus menjauh sementara. Dari dua hadis di atas disimpulkan pernyataan tersebut berlaku sebagai talak kalau disertai niat dan tidak berlaku sebagai talak jika tidak disertai niat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah berkaitan dengan talak dengan kata-kata. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu persilakan. 1, 2, 3, banyak sekali nih pertanyaan. Kajiannya mancing-mancing ini Pak ya. Ya, izin Ustaz, perkenalkan nama saya Rujuk Widodo dari Kecing Lor. Ya, Ustaz, ini kebetulan saya punya sahabat dari Lamongan. Ini kasusnya beliau ini sedang posisinya dinikahi sini sama teman saya. Iya. Nah, ini sedang ada masalah. Berarti sahabat panjenengan perempuannya ya? Perempuan dan dua-duanya. Oh, dua-duanya. Satu komunitas. Iya. Nah, ini
karena beliau ini curhatnya sama saya juga ya. Jadi saya bingung tanya, saya nggak mungkin gitu loh kan. Itu kira-kira statusnya bagaimana Ustaz? Itu kan dia dikasih itu, posisi dia dikasih ya, nah, sedang ada masalah karena dulu perjanjiannya syarat untuk mau dijadikan istrinya adalah dia sudah bercerai dengan istrinya, istri sahnya. Ternyata belum juga gitu. Nah itu gimana statusnya Ustaz? Terus yang kedua, kalau dikasih itu sebenarnya gimana Ustaz? Itu aja sih, saya belum ngerti banget. Infonya. Terima kasih. Siap. Ini sebenarnya bisa dijawab oleh bapak-bapak yang selalu hadir di sini. Baik, yang pertama, perempuan yang dinikah siri itu yang bermasalah. Kenapa? Karena dalam dalam pertemuan kita pertama tentang talak itu, kita membahas tentang keharmonisan hubungan suami dan istri. Dan keharmonisan ini harus dijunjung dengan baik. Dan setiap perkara yang membuat keharmonisan ini hancur, maka perkara tersebut adalah perkara yang buruk. Di antara penyebab atau perkara yang membuat hubungan tersebut tidak harmonis adalah perempuan yang minta agar dia menceraikan istrinya supaya dia bisa masuk ke laki-laki tersebut. Dalam bahasa Islam syariah disebut tahbib. Apa itu tahbib? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbara imra'atan 'ala zawjiha." Bukanlah termasuk bagian dari kami orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya. Kalau ada perempuan yang suka sama laki-laki yang sudah menikah, ya, pilihannya cuman dua pilihannya. Pilih satu lah di antara dua ini. Nggak usah yang dekati atau siap menjadi istri kedua. Gitu aja. Jangan pula ente perintahkan si suaminya itu menceraikan istrinya, sedangkan dia sedang berada dalam mitsaqan ghalidha. Mereka sudah membuat ikatan yang kuat yang tidak boleh dihancurkan kecuali karena memang masalahnya besar. Ketika ada orang yang menjadi penyebab hancurnya ini, maka penyebab itu paling buruk di dunia ini. Itu yang pertama. Maka saya sangat sepakat sama laki-laki itu. Dia pertahankan yang pertama, dinikahinya yang sepakat sama dia. Gitu ya. Walaupun kalau kita berbicara syarat ada dua. Syarat yang diterima dan syarat yang diabaikan. Ketika syarat itu bersamaan sejalan dengan syariat, maka syaratnya menjadi mulia dan wajib dipenuhi. Tapi kalau syaratnya berseberangan dengan syariat, maka syaratnya tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Di antara misalnya begini, kalau saya nikah sama kamu Mas, kamu harus keluar dari pekerjaan. Lalu saya kerja apa? Gak tahu, mending keluar pekerjaan. Karena gak jelas, maka gak usah diturutin. Begitu. Nah, yang kedua mengenai nikah siri, kemarin kita sudah sampaikan. Nikah siri itu dalam bahasa diartikan sirrun. Sirrun itu artinya rahasia. Ya. Nikah siri dalam pembahasan di MUI. Lalu ini termasuk pembahasan dalam pengadilan agama. Pertama, nikah sirri dalam arti adalah nikah yang legal, tercatat dalam KUA, tetapi tidak diketahui istri pertama
dan tidak diadakan walimah besar di sana. Yang tahu hanya keluarga-keluarga dekat. Nah, maka nikah siri yang pertama ini sah hukumnya, baik secara agama ataupun legalitas negara. Yang kedua, nikah siri yang tidak tercatat dalam KUA. Artinya syarat-syarat pernikahan dipenuhi dengan baik. Ada mempelai pria, mempelai wanita, lalu wali nikah, saksi, mahar, sah pernikahannya. Walaupun yang hadir tidak banyak orang, atau walau banyak orang yang hadir tetapi tidak dicatatkan ke KUA, maka yang namanya nikah siri. Nah, nikah siri yang seperti ini memiliki resiko kepada istri. Resikonya apa? Resikonya adalah memperlindungan terhadap hak-hak istri tersebut. Kecuali si laki-laki cerdas sejak awal, karena dia serius mau menikahi perempuan tersebut, bukan untuk apa-apa, bukan untuk hebat-hebatan, keren-kerenan. Dia tulis, ini adalah istri saya yang sah di mata Allah. Matinya saya, maka harta saya menjadi hak bagi dia mendapatkan warisan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka surat ini baiknya tercatat dalam notaris atau disaksikan oleh saksi, sehingga ketika dia meninggal, harta dia itu sebagiannya tetap diberikan kepada istri yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, ini yang nikah siri yang saya paham, yang menurut syariat sah. Sedangkan nikah siri yang tidak sah, laki-laki dan perempuan bilang gini, kita nikah ya, iya, oke ya, mulai sekarang kita udah nikah ya, oke, tanpa ada perangkat yang membuat dia sah di mata agama. Begitu ya. Yang lain silakan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi kalau masalah benar, di awal dijelaskan bahwa untuk suatu pernikahan atau perkawinan tidak mengenal batas usia. Sementara kalau di Indonesia kita masih menganut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, Ya. di mana di dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk suatu perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Mohon penjelasan. Iya. Jadi pertama, kalau kita berbicara syariat, kan syariat itu masih butuh tafsirnya. Ya, masih butuh tafsirnya. Landasan dasarnya tidak ada masalah, boleh. Tetapi ketika kondisi tertentu membuat para ahli mengkhawatirkan pernikahan terjadi karena dampak yang diprediksi atau sudah terlihat dampak-dampaknya, maka pemerintah dalam hal ini boleh mengambil istihad atau keputusan hukum. Karena kami melihatnya ini bahaya, maka kami menetapkan sesuatu yang bukan berseberangan, tetapi ada tenggang yang perlu diperhatikan. Kita dengan pasti. Masih ada.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Karena pemerintah melihat ada dampak yang negatif di sana, sehingga pemerintah bukan sekedar karena memprediksi, mengira-ngira, tapi ini juga sudah berkonsultasi dengan para ahli di bidangnya. Misalnya bidang pendidikan, psikologi, syariat, yang mereka mengetahui anak di umur sekian-sekian kayaknya masih berat. Kalau dipaksakan menikah, akan terjadi lonjakan tingkat perceraian yang di luar nalar. Sehingga pemerintah dengan memperhatikan itu, memberikan keputusan syarat pernikahannya. Ya. Apalagi Bapak Ibu, dan ini sangat bagus ya, saya sangat kami para asatidz sangat mensupport hal ini. Kenapa? Karena realitanya hari ini, mohon maaf, dulu tahun 2000 kami pernah dalam naungan FUI, kami ketemu sama MUI, ya, Forum Ukhuwah Islamiyah, teman-teman yang berada di gerakan Islam, ketemu sama MUI. Di antara yang kami bahas selain miras yang dijual bebas di beberapa tempat di daerah daerah Malioboro, juga terjadinya tingkat kehamilan di usia dini. Ya. Yang paling mengejutkan, ini umurnya antara SD sampai SMA terjadi kehamilan di luar nikah 1.500. Itu kan yang ketahuan, kata teman-teman. Yang ketahuan. Dan yang kami kejutkan, anak kelas 5 SD, kata mereka. Berapa orang itu, berapa kasus anak kelas 5 SD, kelas 6 SD itu sudah hamil. Ya. Mohon maaf ini, kira-kira otak kita ngomong apa ketika anak seperti sebesar itu, lalu mereka menggendong bayi? Otak kita ngomong apa? Sehingga pemerintah di luar membaca ini, karena sudah dibaca, maka pemerintah mengambil resiko paling kecil. Bukan karena resiko, ada resikonya. Resiko paling kecil. Bahkan kalau kemarin sudah juga kita sampaikan, di antara tahun 2001 sampai 2023 kan kita dapatkan berita yang sangat membuat hati kita pilu. Sekitar 300.000 kasus permohonan pengajuan pernikahan dini. Apa kata di antaranya yang disetujui 13.000 itu kasusnya Surabaya. Dari 15.000 kasus yang masuk yang kami setujui 13.000 kata pengadilan agama di Surabaya. Kenapa disetujui? Tanya, kenapa disetujui? Yang yang 2000 nggak disetujui? Karena udah hamil. Dan itu umurnya di bawah 18 tahun. Kan miris kita mengenai hal itu. Makanya kalau ada akhirnya terpaksa kita menikahkan anak-anak ini di bawah umur 19 tahun, terpaksa ini
maka kita mengambil akhafu dororain. Ya, akhafu dororain ini apa namanya, kaidah usul fikih, yaitu yang paling ringan resikonya. Mohon maaf ini, mohon maaf sekali, mereka menikah lalu tidur berdua. Oke? Mereka menikah lalu tidur berdua, lalu cerai. Lebih bagus mana? Mereka berzina lalu tidak mau tanggung jawab. Yang mana Pak lebih ringan Pak? Ya kan? Maka yang lebih berpahala Pak, biarkan mereka menikah, tidur malam pertama mereka, mohon maaf nih kasarannya, mereka berdua sampai puas, habis itu kayaknya nggak cocok, cerai aja. Lebih ringan Pak daripada mereka berzina. Itulah pemikirannya sampai pada tahap seperti itu. Makanya mohon maaf anak-anak kita, kalau kita lihat ini udah pokoknya udah bahaya banget nih. Ya. Rumah dikunci kanan, kunci kiri, depan belakang, masih bisa lari Pak. Ya masih bisa lari dia, pergi sama laki-laki itu daripada apa-apa. Daripada mereka berzina. Bahasa begitu, bagusan mereka dinikahkan. Ketika perintah Allah dijalankan, ketika perintah Allah dilanggar, maka menjalankan perintah Allah, hati kita walaupun kita tidak begitu tenang, lebih baik daripada itu mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Pak ya. Jadi kita harus sepakat dengan keputusan pemerintah. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup, satu lagi nih. Ya, silakan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada pernikahan tanpa mahar? Tak pernah tahu teman saya nikah tanpa mahar terhutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan tanpa mahar tidak sah karena dia rukun daripada rukun Islam. Kalau kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun pernikahan dengan mahar yang diutangi, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa itu boleh dilakukan jika terpaksa. Kalau tidak terpaksa, supaya tidak utang, kita nyumbang kepada orang yang mau menikah itu. Ya. Hal ini yang saya sampaikan ini, sebagaimana ketika seorang sahabat, saya lupa namanya, ada seorang sahabat yang miskin sekali beliau mau nikah dengan seorang wanita, lalu Rasul kasih rekomendasi, ini wanita ini insya Allah baik bagimu. Pas mau nikah nggak ada apa-apa dia, ya Rasul saya nggak ada apa-apa. Lalu Rasul bilang ini, wahai Ali, wahai Abdurrahman, wahai Utsman, tolong kalian kumpulkan uang, diinfakkan kepada laki-laki ini. Akhirnya dikumpulkan uang, diinfakkan laki-laki tersebut dan dia menikah, gitu ya. Daripada dia mengutang-utang, bagusan mereka yang mampu memberikan infak bantuan supaya laki-laki tersebut bisa menikah. Tapi pada dasarnya boleh. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih. Semoga Allah bimbing kita semua. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak Ibu, insya Allah pekan depan mungkin agenda kajiannya libur dulu. Insya Allah hari Senin pagi kami bertolak menuju Haramain, insya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Begitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.